Ya, kali ini kita akan membahas salah satu keresahan kita lagi ya, Pan. Ya, Mungkin nggak ada bosannya tiap kita bicara, diskusi terus. tentang Nah, keresahan nah, ya. nah, sekarang salah satu keresahan kita tentang dampak COVID ya, Pan. Hmm, Dampak COVID tentunya banyak sekali sih yang berefek ya, dari mulai ekonomi, ekonomi, yang paling jadi keresahan kita sih tentang tentang pendidikan sih ya. pendidikan. Tentang pendidikan yang dimana pendidikan itu seakan di Iya, apa ya? terbelakangi ya, Ya, jadi bisa jadi dibilang. jadi hal yang belakang karena kita melihat eh, tentunya sebelumnya mall, pasar segala macam sudah dibuka, hmm, tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi keresahan kita, mengapa sekolah itu belum dibuka? Tentunya kalau kalau lihat mall kan dibuka, tentunya ada protokol kesehatan dengan segala macam. hmm. Akhirnya dibuka sama pemerintah. Nah, kenapa pendidikan nggak bisa seperti itu? Mungkin alasannya kalau misalkan di pendidikan anak-anak ya yang mungkin belum bisa taat sama protokol atau gimana buat anak SD SMP. Mungkin kalau SMA udah bisa berpikir sendiri ya. Ya, mungkin Mungkin hal mungkin itu hal itu yang jadi salah satu pertimbangan pertimbangan pemerintah. pemerintah. Tetapi menurut gua sih Pan, SMA SMP itu udah bisa diatur kecuali SD. Kecuali SD sih masih sulit diatur. Misal dari protokol kesehatan bikin misal per meja, bikin pelindung atau segala macam, wajib pakai masker, wajib pakai face shield, banyak segala macam yang tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan eh, Pendidikan. pendidikan. Jadi sekolah tuh langsung ke sekolah lagi gitu, jadi nggak harus di rumah. Ya mungkin salah satu solusinya bisa dibikin apa ya? Dua shift atau gimana? Nah, bisa seperti itu Mungkin sih. ada yang bagian pagi satu Yap, kelas berapa yap. orang, bagian Yap. siang berapa orang, walaupun nggak semua murid masuk. Iya, iya, iya. Ya misalkan kalau murid ada 30 orang per harinya Bisa bisa dibagi 6. dua, bisa Nah, dibagi dua jadi dua shift gitu kan. Iya, walaupun misalkan 15 orang bisa sekolah, yang 15 di rumah mengerjakan seperti biasa. ya bisa seling-seling sih ya. Hmm. Itu salah satu solusi mungkin yang kita aspirasi dari kita mungkin Hmm. ya. Karena melihat di kota-kota besar tuh malah potensi potensi yang penyebaran virus itu besarnya di mall, di pasar itu udah mulai dibuka gitu. Nah, itu Sedang dia mall yang saya lihat sendiri itu. Walaupun ada protokol baru, tetap aja pengunjungnya banyak. ya ya itu yang jadi salah satu keanehan gitu Hmm. kan. Jadi sebenarnya di pendidikan itu udah ada solusi, yaitu belajar daring. Ya. Daring itu kan belajar di rumah. Tapi banyak sekali orang tua maupun guru mungkin maupun siswanya yang kesulitan untuk belajar daring. Ya. Terutama ya anak-anak tidak mampu, terutama anak-anak SD, SMP, SMA pun biasanya agak kesulitan juga sih belajar daring tuh. Gimana, Pak? Mungkin kalau belajar daring itu dari apa? Alat mungkin ada Hmm, yang keterbatasan. ya itu banyak banget sih yang kayak gitu. Mungkin contoh simpelnya bukan dari alat ya, dari kuota kalau nggak ya koneksi internet. Ya itu Nggak itu. semua orang bisa kan, walaupun emang Hmm, harganya ya bisa dibilang cukup murah juga. ya, tapi kan ada orang-orang yang mungkin tidak mampu Hmm. atau ya tidak mampu untuk membeli handphone, kuota itu kan banyak sekali, nggak Banyak nggak sekali. satu dua itu hal seperti itu, dan itu jadi masalah sekarang ini gitu kan, yang jadi pengen kita tuh yang masuk lagi gitu, karena pembelajaran daring tuh menurut saya nggak efektif kan, Benar, beda. nggak efektif, beda kalau pertemuan langsung gitu kan di sekolah Iya. itu bisa walaupun bisa diakalin gitu kan, sebenarnya bisa diakalin masuk sekolah daripada daring gitu. Gimana, Pak? Yang saya dengar gitu ya, buat orang tua ya anak-anak SD terutama, banyak yang bilang
sekolah di rumah atau daring itu nyusahin orang tua. Ya, ya. Tapi menurut saya yang susah bukan orang tua aja, guru pun pasti merasakan hal yang sama. Ya, itu pas banget sih. Bukan orang tua saja, banyak sekali orang tua yang mengeluh, wah kenapa sih sekolah daring nyusahin orang tua aja gitu kan, apa gunanya guru gitu kan. Sebenarnya guru pun pengen gitu belajar di rumah di sekolah aja gitu kan. Daring tuh guru pun harus ada kuota loh. Gitu Mesti kan. ekstra juga. Mungkin Ekstra kalau di sekolah sekali bisa ngajar semua, langsung ngasih materi semua. Kalau daring kan satu orang ngirim dilihat, satu orang ini. Jadi nggak mungkin dalam waktu bersamaan semua orang tuh ngirim tugas mereka. Mungkin ada yang telat beberapa jam. Ya mungkin itu. Bikin guru juga kerja ekstra lah. Jadi nggak bisa dibilang guru enak gitu. Nggak bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya guru ya sama aja gitu, 2 kali lipat dari biasanya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya, banyak anak-anak sekarang kalau misalkan dimarahin guru, dicubit guru, lapor ke orang tua. Orang tua lapor, yang berdampak kepada guru tersebut ada yang dikeluarkan, penjara juga. Sedangkan kita tahu lah gaji guru honorer berapa sih gitu. Ya, gitu. Sedangkan mereka di rumah ngajar satu anak aja susahnya seperti itu, udah ngeluh. Iya. Bayangkan guru di sekolah ngajar 20 lebih anak dengan 20 lebih karakter anak-anak yang harus bisa beliau handle sendiri. Jadi wajarlah seorang guru marah atau menegur, karena mungkin guru juga menegur pasti ada sebabnya dong. Gak mungkin tiba-tiba nyubit atau apa. Sekarang orang tua mungkin merasakan ya, yang dulunya mungkin protes ke guru, kenapa nih anak gua dicubit segala macam. Sekarang ya kalian merasakan lah gimana susahnya. Ya, jangan banyak itu baru satu anak. Satu anak lihat saja. Guru-guru kan? Guru-guru langsung semua 20 anak, 30 anak. Untuk orang tua mungkin hanya anaknya sendiri ya kan? Ya itu mungkin kalian bisa merasakan sekarang. Ya jadi menurut saya lebih hargailah guru. Karena tanpa guru kita bukan apa-apa. Ya itu sih intinya ya. Semoga COVID ini cepat selesai, Ciman. Semoga COVID cepat selesai dan aktivitas belajar mengajarnya bisa normal kembali. Terus jadi nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang kekurangan dari segi materi, dari segi teknologi ya kan. Kalau daring gini kan banyak sekali orang-orang yang sulit belajar. Jadi pembelajaran di sekolah tuh nggak tepat gitu, nggak tepat sampai otak si anak-anak gitu kan, karena keterbatasan anak-anak itu yang banyak kurangnya, ada yang kurang itu. Kalau misalkan daring kan cuman ada tugas dari guru, halaman sekian, kerjakan ini itu tanpa ada bimbingan kan. Kalau di sekolah guru pun enak membimbingnya supaya anak-anak tersebut ngerti, paham tentang pelajaran tersebut. Itu aja sih mungkin Pan yang jadi keresahan kita. Mungkin bisa sharing juga yang lain, ada pendapat atau ada masukan untuk kita atau untuk yang lainnya bisa komen di bawah. Dan apabila ada salah-salah kata dari kita mohon dimaafkan. Cuma keterbatasan kita ya terhadap situasi ini. Kita di sini cuma hanya mengungkapkan keresahan kita ya. Iya itu intinya sih, mengungkapkan keresahan yang dimana terdapat kejanggalan gitu kan di masa pandemi COVID ini ya kan. Ya kita berharap semoga COVID ini cepat selesai dan semuanya normal kembali. Cukup sekian mungkin ya. Kalau ada masukan ya komen. Jangan lupa komen, like, komen pendapat kalian di bawah. Siap ya. Subscribe terserah kalian. Boleh. Gak maksa. Ya. Siap. Cukup sekian.